Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikap Sabda Iman Katolik, Kamis, Pekan Biasa ke-28, Bulan Rosario, 14 Oktober 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Golfridus Nongfried dari Kalimantan Utara. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Injil hari ini merupakan kelanjutan dari kisah Injil kemarin, di mana Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang seringkali bertindak sebagai pribadi-pribadi yang munafik. Orang-orang yang tampak terlihat baik, namun pada kenyataannya mereka sering melakukan dan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Taurat. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus melanjutkan tegurannya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan mengulas kisah tentang nenek moyang mereka yang telah membunuh para nabi yang telah diutus oleh Allah. Kisah ini juga sekaligus memberikan pukulan untuk mereka, bahwa Yesus tahu tentang latar belakang hidup mereka. Yesus tahu tentang latar belakang orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sejak semula keras kepala dan menentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah sejak semula menghendaki agar umatnya memperoleh keselamatan dan damai sejahtera. Umatnya memperoleh hidup yang lebih baik. Tetapi kehadiran para nabi tidak pernah menyadarkan
bahkan seringkali gagal hingga mereka bunuh, mereka abaikan ajaran-ajarannya. Tugas-tugas para nabi akhirnya terhenti, berakhir, dan bermula sampai pada ujung di mana Yesus Kristuslah yang akhirnya sendiri datang ke dunia untuk memberitakan kebenaran tentang kerajaan Allah. Yesus Kristus yang menyampaikan kebenaran tentang kerajaan Allah lagi dan lagi tidak serta-merta diterima baik oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka merasa tersaingi, mereka merasa terzalimi karena kehadiran Yesus. Yesus tidak hanya berkata-kata dalam kuasa, tetapi juga bertindak dengan kekuatan dan juga keagungannya. Tuhan Yesus yang hadir dan tampil di tengah-tengah mereka tidak hanya menyampaikan perkataan-perkataan kebenaran, tetapi juga menunjukkan tindakan-tindakan kebenaran. Ia melakukan mujizat, menolong orang sakit, dan juga terutama mengutamakan orang-orang yang diabaikan. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sejak dahulu menolak kebenaran, menolak ajaran-ajaran tentang kebenaran yang datang dari Tuhan. Sebenarnya kita pun tak jarang melakukan hal tersebut. Kita juga tak jarang menolak anugerah-anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Rahmat kasih karunia yang senantiasa Tuhan berikan, kita seringkali melalaikannya, mengabaikannya lewat hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian kita. Kita kurang bersyukur atas apa yang kita miliki. Kehadiran Yesus di tengah-tengah kita seringkali kita abaikan, seringkali kita lalaikan. Tak jarang kita hanya datang di kala kita susah, baru kita ingat Tuhan. Tetapi ketika kita senang, tak jarang pula kita melupakan Tuhan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak nabi-nabi, dan juga termasuk menolak Yesus yang pada akhirnya mereka salibkan. Kita pun perlu untuk terus mengintrospeksi diri kita, apakah kita lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tindakan-tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita yang seringkali melanggar apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, itu juga bagian dari penolakan. Itu juga merupakan bagian dari bentuk kita, kelakuan kita, perkataan kita yang turut serta menyalibkan Tuhan Yesus. Kita tak perlu terlalu angkuh untuk menghakimi para ahli Taurat dan kaum Farisi, karena seringkali pula kita tak menyadari bahwa kita juga seringkali melakukan hal-hal tersebut. Teguran Yesus hari ini sekiranya menjadi teguran untuk kita semua, agar kita berani berbenah diri dan mulai menerima setiap berkat-berkat dan rahmat yang diberikan Tuhan yang datang lewat siapapun, lewat pekerjaan, lewat orang-orang di sekitar kita, dan juga lewat hal-hal yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, kita perlu memperbanyak rasa syukur kita atas kehadiran Tuhan Yesus, atas kedatangan Tuhan Yesus yang berkenan menjadi Tuhan dan juga Nabi bagi kita untuk keselamatan kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup sehari-hari juga kita seringkali menemukan atau menjumpai atau bahkan kita sendiri mengalami bagaimana orang menolak kehadiran kita, padahal kita datang dengan tujuan yang baik, padahal kita datang dengan niat untuk bersolidaritas dalam kehidupan masyarakat dan juga gereja. Contoh sederhana, ketika kita mengambil peran bagian di dalam gereja, tugas-tugas dan hal-hal yang lain,
atau ada orang-orang lain yang aktif sekali di dalam kegiatan gereja, tak jarang orang-orang menolak kehadiran mereka, merasa iri, merasa benci, merasa tersaingi. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sadar untuk membenah diri dan berlaku lebih baik dengan tidak mencontoh tindakan dan juga sikap dari para ahli Taurat dan kaum Farisi. Mereka yang paham tentang gereja, mereka yang paham tentang aturan-aturan yang dikehendaki Allah. Mari kita tunjukkan, mari kita lakukan, tidak hanya lewat perkataan kita, tapi juga dengan perbuatan kita. Karena iman sesungguhnya, iman yang hidup dan iman yang benar adalah iman yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Berkat Tuhan menyertai kita.